Pertama kami menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga atas banyak pertanyaan, masukan yang sangat berarti, sangat bermanfaat untuk kami dan sekaligus menjadi catatan kami. Semua catatan, pertanyaan ada yang bisa kami jawab waktu hanya 10 menit. Mungkin kami menganggap tidak cukup untuk meresponi banyak pertanyaan yang sangat berarti itu untuk Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Dan yang kedua, pertanyaannya akan kami susuli, data-datanya kami susuli pada waktu yang ditentukan oleh pimpinan dan anggota. Yang pertama, menarik tadi pertanyaan tentang desa tertinggal. Kami ingin melanjutkan di Kementerian Desa ada indeks desa membangun. 3 parameter indeks desa itu diukur. Pertama, indeks ketahanan ekonomi. Jadi sejauh mana desa punya akses terhadap resource ekonomi. Ada pasar desa kah? Apakah ada BUMDes kah? Literasi keuangan apakah sudah memadai di desa? Yang kedua, indeks ketahanan sosial. Sarana prasarana umum. Apakah sudah ada sekolah? Berapa lama desa bisa menjangkau, mengakses fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan? Bagaimana integrasi sosial? Yang ketiga, indeks ketahanan lingkungan. Sejauh mana dana desa atau sumber-sumber pendanaan desa mampu memitigasi, melindungi dan membuat desa sustain dari lingkungannya. Itu kami ukur, ada poin, ada interval, ada nilai yang kami ukur. Nah kemudian ini menghasilkan 5 klaster, 5 kategori desa. Sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Pertanyaan, siapa yang akan mengeksekusi ini? Desa sangat tertinggal ketika infrastruktur yang terbatas, sarana pendidikan, kita bicara kewenangan. Fungsi Kementerian Desa, fungsi eksektorial dan fungsi koordinatif. Kita mau eksekusi program ribuan desa, kami klarifikasi desa Indonesia ada 74.961 desa. FOM, itu yang punya registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dana 3 triliun tidak mungkin cukup. Maka fungsi koordinatif, siapa saja, semua KL harus masuk. Yang kedua kewenangan. Kalau kewenangan desa bisa pakai dana desa. Tapi kalau kewenangan di kabupaten, misalnya sekolah, siapa yang bertanggung jawab? Untuk mengeksekusi naik status desa yang sangat tertinggal menjadi tertinggal atau desa tertinggal menjadi desa yang maju, berkembang dan seterusnya. Nah ini yang fungsi yang kami lakukan supaya kementerian lain juga tahu ada kewenangannya termasuk jajaran Pemda. Bangun sekolah, bangun puskesmas, masjid, gereja. Tanggung jawab siapa? Semua punya tanggung jawab. Gubernur Kalimantan Barat sekedar mengilustrasikan untuk mau promosi satu desa sangat tertinggal menjadi desa berkembang mungkin saja butuh 20 miliar. Kalau 1 tahun 1 miliar lewat dana desa butuh 20 tahun. Maka sinergitas pendanaan yang harus dikeroyok, mana dana desa, mana fungsi kementerian, mana Pemda, kabupaten, mana tugas pemerintah provinsi, mana APBN yang harus masuk supaya daya sahutnya tidak 20 tahun, tapi bisa lebih cepat. Butuh kolaborasi dan seterusnya. Maka Kementerian Desa di samping eksektorial dengan dana 3 triliun, ada fungsi koordinatif yang kami lakukan dengan kementerian dan lembaga. Itu catatan kami terkait dengan desa tertinggal. Tanggung jawab siapa? Pak Sarul tadi bertanya untuk kami responi. Yang kedua, masalah BUMDes. Mohon izin pertanyaan dari Pak Hamka. Kami tahu dan sebelum ini ada aturan, apalagi ada Undang-Undang Cipta Kerja, mengadres langsung bahwa BUMDes... Izin pimpinan. Ya, terkait BUMDes mohon izin Pak Hamka mungkin tahu, selama ini kan ada aturan, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja mengadres langsung, merevisi Undang-Undang Desa bahwa BUMDes sebagai bukan badan hukum menjadi badan hukum, sehingga ekspansi usahanya kemana-mana. Peraturan banyak dikeluarkan oleh Kementerian Desa, harus BUMDesnya itu BUMDes yang produktif, bisa mengagregasi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan sekaligus menjadi instrumen ekonomi di desa. Perintah pemerintah pusat hari ini bahwa ada revitalisasi badan usaha milik desa. Semua tahu itu. Kemudian di peraturan Menteri Desa terkait dengan penggunaan dana desa, BUMDes harus produktif. Nah ini kebetulan Pak Hamka dan Bapak Ibu sekalian kami muliakan, kebetulan di Kementerian PU ada program padat karya tunai. Jadi fungsi BUMDes hanya sebagai pendukung atas program padat karya tunai desa
tidak sebagai pelaksana. Pelaksananya tetap masyarakat. Misal dalam padat karya tunai punyanya PUPR, butuh semen, butuh pasir, butuh material, BUMDes bisa menjadi distributornya, tapi pelaksananya tetap kepada warga desa. Itu substansi dari MOU di Pelawan Bintan yang ditandatangani kemarin. Kami setuju jadi catatan Bu Sri, supaya BUMDes tidak jadi predator usaha masyarakat yang sudah ada, tidak mematikan usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Setuju Bu, izin. Ada tambahan sedikit dari Bu Sri tadi terkait dengan 404 regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Desa. Keputusan Sekjen yang paling banyak. Mohon izin Bu Sri dan Bapak Ibu sekalian, kami laporkan di forum yang mulia ini, itu banyak mengatur ke dalam. Misalnya peraturan menteri tentang SOP, tentang penetapan jabatan fungsional, pemberhentian pegawai, kenaikan pangkat, atur perdin. Nah itu semua jadi banyak. Yang keluar itu kan peraturan menteri desa terkait dengan dana desa, atau perintah dari undang-undang cipta kerja tentang BUMDes. Itu saja yang keluar dan jumlahnya sedikit. Tapi yang banyak itu menurut kami mengatur internal, mengatur disiplin masuk kerja, masuk pemeriksaan pegawai yang melanggar kode etik, disiplin dan seterusnya. Itu yang banyak di sana Bu. Kami klarifikasi 404 aturannya. Izin pimpinan, kalau memang demikian, izin pimpinan, kalau memang demikian kami berikan dan nanti datanya di dalam itu apa yang terkait dengan yang keluar. Kalau yang ke dalam mungkin urusan panjenengan lah yang ke dalam, tapi yang keluar menyangkut masyarakat dan desa ini kita perlu tahu. Terima kasih. Kami kira cukup mungkin pertanyaan itu, yang lain data-data dan seterusnya kami akan sampaikan secara tertulis. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa atas banyak masukan yang berarti, sangat bermanfaat untuk kami tindak lanjuti.